Di bulan April kemarin, aku sudah baca sekitar 4 buku dan ini adalah jumlah buku yang sedikit dari bulan-bulan sebelumnya. Hello Bookbasties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul, seperti biasanya setiap bulan, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan lalu atau di bulan April kemarin. Sebenarnya sih ini tuh udah telat banget karena aku record ini tuh di pertengahan bulan Mei, kayak di tanggal 15-an gitu. Jadi I hope this not late. Tapi semua videonya jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatumain, karena di sana aku upload bekas konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian tidak kemana, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, langsung aja. Di bulan April kemarin, aku sudah baca sekitar 4 buku dan ini adalah jumlah buku yang sedikit dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kayak bulan Januari, Februari, dan Maret itu kayak lebih dari 4 buku gitu. Jadi buku pertama yang aku baca di bulan April adalah Where the Wild Ladies Are, karya Matsuda Aoko. Buku ini tuh merupakan buku literatur Jepang gitu, dan aku suka banget dengan buku ini. Yang pertama, suka banget dengan covernya, karena covernya itu kayak simple dan gak terlalu gimana ya, aku suka banget dengan ilustrasinya. Buku ini tuh kayak menjelaskan beberapa kisah tentang hantu-hantu. Di pikiran kita hantu itu menyeramkan, terus jahat, tapi dalam buku ini itu ternyata hantu itu adalah sosok yang menggemaskan dan juga baik hati. Nah, di dalam buku ini tuh terdapat beberapa cerita pendek yang berbeda-beda. Jadi kayak bab satunya itu ceritanya berbeda, bab 2 juga berbeda, sampai sekitar belasan bab dan cerita yang berbeda. Dan sejauh yang aku baca, aku cukup enjoy banget setelah baca buku ini, karena kayak ada perspektif sendiri aku tentang sosok hantu gitu loh. Jadi kayak buku ini tuh menurutku ada cerita yang bikin menyentuh, bikin sedih, dan juga kayak bikin aku speechless gitu. Buku yang kedua adalah Rumah Lebah, karya Rui Meita. Dan buku ini pas setelah aku baca itu kayak aku bener-bener dibuat tercengang gitu, kayak nggak bisa berkata-kata dengan endingnya, terus dengan ceritanya juga. Kayak aku tuh kira ternyata ceritanya dan pelakunya tuh ini gitu loh, karena tuh ceritanya tuh menggiring kita satu tokoh karakternya, dan kita tuh memikir kalau ternyata itu yang pelakunya, tapi ternyata tidak. Tapi di balik itu semua ada konflik yang bener kayak bikin kita tuh mengejutkan. Jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang anak yang bernama Mala. Jadi Mala ini tinggal bersama ibu dan ayahnya, jadi mereka bertiga. Nah, suatu hari Mala ini mengatakan kepada ibunya kalau sebenarnya mereka bertiga ini tidak tinggal cuma bertiga aja, tapi berenam. Ada beberapa orang lain yang tinggal dalam rumah itu, dan orang itu katanya Mala itu adalah sosok yang tidak bisa dilihat gitu. Jadi kayak entah itu apakah ilusinya si Mala sendiri atau emang bener-bener ada sosok itu. Jadi kayak pas baca tuh aku mikir kayaknya ini anak gangguan deh gitu ya. Tapi setelah baca itu kalian bakalan paham gimana ceritanya, gimana apa yang terjadi kepada Mala dan kedua orang tuanya di dalam cerita itu. Buku yang ketiga adalah Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran, dan ini tuh karya Muhammad Zairul Haq. Dan buku ini itu bener-bener bagus banget. Aku kayak gak bisa lagi mendeskripsikan sebagus apa buku ini, karena seperti yang kalian lihat judulnya Rahasia Keutamaan. Ini tuh berisi tentang apa aja keutamaan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi misalnya Al-Baqarah, kalau kita baca Al-Baqarah, apa keutamaan yang kita dapat, apa yang bakalan dirasakan ketika baca surat Al-Quran Al-Baqarah. Selain itu juga surah Al-Ahzab, surah An-Nas, pokoknya semua surah itu benar-benar ada keutamaan masing-masing. Kayak surah Al-Waqi'ah, surah Al-Kahfi. Mungkin kalian pernah dengar juga amalan-amalan Al-Waqi'ah yang supaya rezeki kita itu ngalir dan semua urusan dilancarkan. Itu semua penjelasannya itu ada di dalam buku ini. Dan yang paling aku sukanya ini penjelasannya itu
detail dan sederhana, jadi bisa kita ngerti dan tanpa harus bingung gitu. Oke, buku selanjutnya adalah Melangkah ke Arah J.S. Hayran. Ini buku ketiga dari J.S. Hayran yang aku baca, dan buku ini berkisah tentang kayak dunia fantasi gitu tapi diselipkan dengan realita. Jadi ceritanya di sini tuh ada satu sosok yang bernama Runa. Runa ini tuh asli dari Sumba. Terus di lain cerita ada 4 mahasiswa ekonomi, jurusan ekonomi yang mau berlibur ke Sumba. Dan di situ pas berlibur, keempat mahasiswanya tuh mengalami sebuah kejadian yang tidak bakalan pernah mereka lupakan. Di situ dia harus berhadapan dengan pasukan kuda, terus dia tuh harus menyelesaikan masalah listrik kayak gitu-gitu, kayak fantasi tapi diselipkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di nyata ini gitu loh. Buku yang selanjutnya adalah buku ini, dan ini tuh adalah buku yang aku baca di aplikasi Cabaca. Jadi kalau misalnya kalian mau baca juga bisa banget, langsung aja klik judulnya I'm a Chef Not a Killer. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang satu chef yang dia tuh dituduh sebagai pembunuh gitu. Jadi suatu hari tiba-tiba ditemukan sebuah mayat di kamar mandi restoran mereka, dan setelah penemuan itu restorannya itu kayak di close gitu, ditutup, diliburkan gitu untuk menemukan siapa pelakunya. Dan si chef ini yang jadi tokoh utama itu dituduh karena pisaunya itu ternyata pisau benda untuk melakukan pembunuhan. Jadi makanya di dalam buku ini tuh bener-bener kayak bikin aku greget banget. Jadi kalau misalnya kamu baca cerita ini di Cabaca, ini seru banget sih menurut aku, karena ceritanya itu plot twist dan alurnya tuh aku suka banget, tidak datar, dia tuh kayak naik turun jadi benar-benar bikin kita itu speechless pas baca. Terus yang aku sukanya ini babnya nggak terlalu banyak gitu, jadi kayak kalau misalnya kamu baca dalam sekali duduk juga boleh gitu. Kalau kamu gimana nih, buku-buku apa aja yang sudah kamu baca di bulan April kemarin? Langsung komen aja di bawah. Kalau misalnya kamu mau lihat buku-buku yang sudah aku baca di bulan-bulan sebelumnya, kamu bisa lihat di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.